Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, sebagaimana kita ketahui dan telah kita sampaikan di video-video sebelumnya, akan keutamaan bulan Ramadan, bulan yang di situ ada malam Lailatul Qadar, bulan yang di situ setan dibelenggu, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Ternyata, bersamaan dengan banyaknya keutamaan di bulan Ramadan, masih saja ada orang yang merugi di bulan Ramadan. Masih saja ada orang yang merugi di bulan Ramadan. Apa ya Ustaz? Iya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari beliau naik mimbar. Ketika beliau naik mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin. Beliau mengatakan amin sampai 3 kali. Amin, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, sampai 3 kali. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kunta tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa baginda melakukan hal tersebut? Artinya kenapa baginda mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala li Jibril." Baru saja Jibril berkata kepadaku, yang dimana perkataan adalah isinya doa. Apa doa Jibril? Raghima anfu abdin adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilhul jannah. Yang pertama, doa Jibril, rugi, celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya di usia senja atau salah satu di antara mereka berdua, namun tidak memasukkan ia ke dalam surga. Jibril berdoa demikian, kata Nabi Muhammad, amin. Ini yang pertama. Yang kedua, raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yukfar lahu. Rugi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang kedua. Didoakan kerugian sama Jibril, diaminkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang ketiga, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Jibril berdoa, raghima anfu abdin dzukirta indahu falam yusalli alaik. Rugi orang yang namamu wahai Muhammad Shallallahu alaihi wasallam disebut di sisinya namun ia tidak mengucapkan sholawat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa Jibril. Rasulullah SAW yang pertama kali mengaminkan doa Jibril. Jibril berdoa keburukan, kerugian untuk orang yang tidak bisa masuk surga, padahal mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka berdua berada di sisinya. Orang yang kedua yang didoakan oleh Jibril adalah orang yang dapat kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampuni, diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ketiga adalah orang yang mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, namun ia tidak mau bersolawat. Didoakan kerugian sama Jibril dan diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat 3 orang yang didoakan kerugian sama Jibril dan diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua mereka adalah orang-orang yang punya kesempatan untuk mendapatkan keutamaan besar, namun tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun peluang tersebut tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Siapa yang berdoa keburukan? Jibril. Siapa yang mengaminkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya mustajab. Maka yang seperti ini menumbuhkan rasa cemas di hati seorang mukmin. Jangan sampai dia termasuk salah satu dari ketiga orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita bahas satu-satu. Yang pertama, orang yang merugi pertama adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka berdua sudah usia senja, namun kesempatan tersebut tidak menjadikan ia masuk surga. Padahal dia punya kesempatan untuk masuk surga melalui pintu surga yang paling tengah, namun tidak dimanfaatkan dengan cara berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal Nabi SAW bersabda, Al-walidan, al-walid, awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Artinya seseorang ketika dia berbakti sama kedua orang tuanya, itu dia akan diberikan keutamaan sama Allah Ta'ala, memasuki surga Allah Ta'ala. Namun pintu surga yang paling tengah tersebut tidak dimanfaatkan. Bahkan Nabi SAW, sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah ibn Amr ibn As, suatu hari ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi SAW izin untuk jihad. Izin untuk apa? Untuk jihad. Apa kata Nabi? Ahayyun walidah. Kau mau jihad itu bapakmu, kedua orang tuamu masih hidup atau tidak? Kata orang tersebut, iya, masih hidup. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fafihi mafajahid. Berjihadlah dengan cara berkhidmah kepada mereka berdua. Bayangkan, mau jihad, namun ketika orang tuanya di rumah masih ada, Nabi SAW tidak mengizinkan. Tentu ini adalah jihad yang bukan fardu ain. Jihad yang bukan fardu ain. Namun ini menunjukkan orang pertama adalah orang yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk masuk surga Allah Ta'ala, padahal di rumahnya ada pintu surga yang senantiasa terbuka. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang didoakan kerugian sama Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW adalah orang yang mendapatkan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, namun tidak dimanfaatkan sehingga dosanya tidak diampuni. Jadi bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan, yang kata Nabi SAW, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, sufidatis syayatin." Di awal pertama malam bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Wa maradatul jin, setan-setan membangkang itu dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar wa lam yuftah minha bab. Pintu-pintu neraka semuanya ditutup, tidak ada yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha bab. Pintu-pintu surga terbuka, tidak ada satupun yang tertutup. Wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Akan ada penyeru setiap harinya, wahai orang yang hendak melakukan kebaikan segera, wahai orang yang hendak melakukan keburukan berhenti. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Dan Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang diselamatkan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini menunjukkan akan betapa ruginya orang yang kedua ini. Dia dapat kesempatan bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, namun tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang mendengar nama Nabi SAW tapi tidak mau bersolawat. Diam toh, nggak mau bersolawat kepada Nabi SAW. Padahal kita tahu keutamaan solawat kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asyra salawat." Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi SAW, satu solawat saja, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi dia bersolawat kepada Nabi sekali, balasannya berapa? 10 kali. Apa maksudnya solawat Allah? Ada yang mengartikan Allah akan menyebut namanya di hadapan para malaikat. Masya Allah, yang menyebut namanya adalah Allah dan di hadapan para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang suci. Ada pula yang mengartikan dia akan mendapatkan rahmat. Ini keutamaan pertama. Yang salawat kepada Nabi SAW, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Wa huttat anhu asyru khataya. Dan akan dihapuskan darinya 10 dosa. Jadi bukan hanya Allah bersalawat kepada dia 10 kali, namun di samping Allah akan bersalawat 10 kali, dia akan dihapuskan berapa? 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyru darajat. Dan akan ditinggikan dia 10 derajat. Orang yang seperti ini, dia mendapatkan kesempatan untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Dia mendengar nama Nabi SAW disebut, namun dia enggak bersalawat. Orang yang seperti ini tidak memanfaatkan kesempatan
untuk mendapatkan keutamaan yang mulia sehingga didoakan kerugian sama Jibril alaihissalam. Inilah 3 orang yang didoakan kecelakaan, kerugian sama Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka berdua namun tidak berkhidmah kepadanya. Tidak masuk surga karena berkhidmah kepada kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka berdua. Yang kedua, orang yang dapat kesempatan bertemu dengan bulan mulia namun tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, orang yang mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, namun lisannya dan hatinya tidak kunjung bersolawat kepada Nabi SAW. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang didoakan rugi sama Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.